من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Malam ini Allah mudahkan kita semua untuk berkumpul kembali di majelis ini, di masjid yang kita cintai ini, dengan niat ikhlas dalam rangka untuk thalabul ilm, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia, melalui karya-karya para ulama, yang insya Allah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan kita mengamalkannya. Tak lupa salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntas membahas yakni pasal yang pertama dalam bab 2. Sekarang kita memasuki pasal yang kedua, masih dalam bab 2. Al-Fasluts Tsani, pasal kedua, mafhumi kalimati Rabbi, mafhumu kalimati Rabbi fil Qur'ani was sunnah. Pengertian kalimat Rabb menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Watasawwuratil umamid dhalla, dan juga pandangan yakni umat-umat yang sesat tentang makna daripada Rabb tersebut. Dalam pasal ini dibagi menjadi yakni 3 bagian. Pertama, pengertian kalimat Rabb, kemudian pengertian kalimat Rabb menurut umat-umat yang sesat, dan baru kemudian ada bagian yang ketiga, yakni ar-raddu ala hadhihi tasawwuratil batilah, penolakan terhadap pandangan-pandangan yang batil tentang makna rububiyah. Kita awali dari yang pertama, yakni mafhumu kalimati Rabbi fil kitabi was sunnah. Pengertian kalimat Rabb sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ar-Rabbu fil asl, kata Rabb itu pada asalnya berasal dari masdaru robba ya rubbu, yakni masdar dari kalimat robba ya rubbu, rabb, bimakna yang memiliki arti nasya'a asyai'a min halin ila halin ila halit tamami, yang artinya yakni membangun atau menjadikan sesuatu dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain sampai kepada keadaan yang sempurna. Nasya asy-syai' ila halin minal hali ila halin ila halit tamam. Ini makna daripada Rabb. Sehingga dikatakan yuqalu rabbahu wa rabbahu wa rabbabahu. Jadi rabbahu yakni menciptakan dari sesuatu ke bentuk yang lain. Falafdhu Rabb, adapun lafadz Rabb
masdarun musta'arun lil fa'il. Dia merupakan masdar yang dipinjam dari fa'il, pelakunya, Rabb. Wala yuqalu ar-rabbu bil itlaq, dan tidak dikatakan bahwa Rabb itu secara mutlak, illa lillahi ta'ala, melainkan hanya untuk Allah saja. Al-mutakaffilu bima yuslihul mawjudat, di mana Allah itu sebagai penjamin, yakni upaya untuk memperbaiki al-mawjudat, segala ciptaannya dijadikan semakin baik atau menjadi sesuatu yang lebih baik. Makanya dia adalah Rabb, karena dia al-mutakaffil, yakni yang menjamin keberlangsungan seluruh ciptaan Allah itu, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah. Ini khusus kata Ar-Rabb secara makrifah di situ ya. Nahwa qauluhu, sebagaimana firman Allah Ta'ala Rabbil Alamin, potongan dari surah Al-Fatihah ya, alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Cuman diartikan di terjemah kita apa? Rabb diartikan apa di situ? Tuhan. Sebetulnya saya nggak setuju terjemahnya Tuhan itu. Pertama, karena ada orang namanya Tuhan. Pernah dengar? Nangdi. Ada orang namanya Tuhan. Ya, Tuhan. Kalau diulang-ulang Tuhan, Tuhan, nah, ya terjemahnya mestinya ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ketika orang bertanya, lo apa Rabb itu? Supaya dia mau belajar makna dari Rabb itu apa. Secara bahasa tadi, itu tadi Rabb, yakni menjadikan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain sampai menjadi sempurna. Demikian pula orang akan mencari makna Rabb itu, bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, terkandung di dalamnya adalah Khaliq, pencipta, Ar-Raziq, pemberi rizki, Al-Mudabbir, yang mengatur segala sesuatu, dan yang lainnya, termasuk Al-Muhyi wal-Mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Jadi banyak Al-Quran itu menyebut kata Rabb, cuman semua artinya Tuhan. Nanti ilah juga diartikan Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Biarkan dia ilah gitu saja, supaya mereka mencari apa makna ilah, sehingga mereka tahu makna ilah itu al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi, sehingga tidak rancu. Rabb diartikan Tuhan, ilah diartikan Tuhan, podo wae. Padahal memiliki implikasi yang berbeda, sehingga adanya tauhid rububiyah dan uluhiyah itu berasal dari dua kata itu, Rabbun wa ilahun, beda. Disitulah nanti akan dibedakan mana orang yang musyrik apa bukan, mana orang yang ateis atau tidak. Baik,
Demikian pula firman Allah, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-26. Kata Allah di situ, Rabbmu dan Rabb bapak-bapak moyang kalian pada mulanya. Nah, ini yang dimaksud, yakni Allah. Rabb di sini yang mutlak. Wala yuqalu li ghairihi illa mudhafan mahdudan, dan tidaklah dikatakan untuk selain Allah, melainkan bahwa makna Rabb itu mudhaf, yakni yang diikutkan, seperti tadi Rabbul Alamin. Jadi Allah itu Rabb. Di situ ada dua pengertian, yakni yang terkandung dalam Rabb itu, pertama secara makrifah, dan kedua yakni ada yang bersifat mudhaf. Rabb itu nanti diikutkan dengan kalimat yang lain atau dengan kata yang lain. Jadi dua itu ada pada Rabb yang bersifat mutlak, baik yang makrifah maupun yang mudhaf. Kama yuqal, sebagaimana dalam sebuah perkataan Rabbud Dar, yakni pemilik rumah. Nah, ini berlaku bukan untuk Allah tapi bisa untuk manusia. Wa Rabbul Faras, pemilik kuda, tapi disebutkan juga dengan kata Rabb, pemilik kuda. Berarti siapa pemilik kuda di sini? Bisa manusia, makhluk. Bimakna yakni sahibuha, pemiliknya. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala fi hikayati Yusuf alaihi salatu wassalam, dalam kisahnya Nabi Yusuf, dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surah 12 surah Yusuf pada ayat 42, udkurni inda rabbika fa'ansahu syaitanu dzikra rabbihi, dan ingatkan aku ketika kau berada pada Rabbmu, maksudnya rajamu. Rabb di sini adalah untuk makhluk. Fa'ansahu asyaiton, maka syaiton melupakannya, dzikra rabbihi, untuk mengingatkan, yakni Rabbnya di sini, yakni mengingatkan rajanya, bahwa di penjara ada orang yang ahli takwil mimpi. Itu sudah bertahun-tahun baru ingat, maka setanlah yang melupakannya. Di sini memakai kata Rabb, tapi konteks pemaknaannya adalah bukan untuk Allah tapi untuk makhluk. Ala qauli fi tafsiril ayat, sebagaimana dalam tafsir ayat tersebut. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala sama di surat Yusuf pada ayat yang ke-50, qala irji ila rabbi, dia berkata kembalilah kepada Rabbmu, maksudnya kembalilah kau kepada rajamu. Yang dimaksud di sini adalah raja yang menguasai negeri mana tadi di zaman Yusuf? Mesir, maksudnya begitu. Nah, di sini menggunakan kata Rabb. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala di surah yang sama ayat 41, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, adapun salah satu di antara kedua orang yang dipenjara, bertemu Yusuf di penjara tadi itu, yakni menghidangkan
fayasqi rabbahu, menghidangkan kepada Robnya, yang dimaksud yakni rajanya, khamra, yaitu sebuah minuman khamr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi dhalatil ibil, pada peristiwa hilangnya seekor unta, di mana beliau mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, di sini ada penggalannya, hatta yajidaha rabbuha, sehingga pemiliknya menemukannya. Di sini kata-katanya juga Rabb, hingga yajidaha rabbuha, hingga pemilik unta itu menemukannya kembali. Jadi memakai kata Rabb. Rabb dipakai dalam konteks makhluk. Beda dengan tadi kan, Rabbul Alamin, Rabbu abaukum, beda kalau itu. Rabb di situ adalah yakni Allah yang disembah. Fatabayyana bihadza, maka dijelaskan di sini, anna rabba yutliqu 'ala Allahi ma'rifan wa mudhafan, bahwasannya pemakaian kata-kata Rabb secara mutlak digunakan untuk Allah ma'rifan wa mudhafan, secara ma'rifah dan mudhaf diikutkan dengan yang lain. Seperti dikatakan ar-rabbu tadi, ma'rifah, ar-rabbu itu berarti Allah, jangan tuan, jangan raja. Atau au rabbul alamin, mudhaf ilaih di sini ya, rabbul alamin. Nah, Rabb di sini adalah Allah, karena tidak ada orang yang mengatur seluruh alam semesta, nggak mungkin makhluk. Atau dalam surah yang lain, au rabbun nas, rabbun nas, siapa rabbun nas? Berarti Allah, tidak mungkin raja, tidak mungkin manusia, tidak mungkin makhluk. Wala tutliqu kalimatur rabbi, dan kalimat Rabb ini tidak dimutlakan ala ghairillah, atas selain dari Allah, illa mudhafah, illa mudhafatun, melainkan hanya mudhaf saja kalau untuk makhluk. Mithlu rabbud dar, contohnya rabbud dar, Rabbnya rumah, maksudnya apa? Pemilik. Siapa pemilik? Bisa Joko, bisa Selamat. Tapi kalau yang dimaksud ar-Rabb di situ adalah Rabba hadzal bait, Ka'bah dalam surah Al-Quraisy, berarti siapa? Pemilik. Rabb, pemilik rumah ini. Rumah ini apa? Ka'bah, berarti hanya siapa? Kalau itu Allah. Kalau secara umum pemilik rumah ya manusia. Kalau rumah Allah, Baitullah, ya Allah. Demikian pula yang lain. Wa rabbul manzil, wa rabbul ibil, pemilik tempat ini, pemilik unta ini, pemilik ini dan itu. Baik. Selanjutnya, wa makna rabbul alamin. Adapun makna rabbul alamin, yakni khaliquhum, penciptanya, yang menciptakan alam. Apa alam? Kullu siwallah huwa alamun. Semua, segala sesuatu selain daripada Allah alamun, alam. Kita ini alam enggak? Halo? Alam. Bangku alam. Masjid ini alam. Jin, malaikat, arash, semuanya alamun. Dan kita wa nahnu minal alam, kita semua ini termasuk dari bagian
daripada alam. yakni kita dicipta, bukan muncul dengan sendirinya. Berarti Rabb itu adalah Rabbul Alamin, yakni yang menciptakan alam itu. Berarti yang dicipta adalah makhluk. Termasuk makhluk di sini apa? Arash, makhluk bukan? Makhluk. Kolam, makhluk atau tidak? Baik kolam kita ataupun makhluk pertama kali yang dicipta, kolam yang diperintah oleh Allah menulis seluruh catatan takdir, itu makhluk. Baik, dari yang besar sampai yang kecil, dari yang makro sampai yang mikro. Wa malikuhum, dan juga pemiliknya. Dialah Allah yang memiliki itu semua. Makanya apa yang kita miliki ini sebetulnya bukan kita miliki secara mutlak. Hanya sekedar hak guna. Hak guna apa? Hak guna pakai. Sehingga ada muncul istilah HGB. Hak guna bangunan. Hakikatnya semua ini adalah hak guna saja. Pemiliknya siapa hakikatnya? Allah. Sehingga ketika Allah mau mengambil, kita nggak berkuasa menahannya. Suka-suka Allah, kapan mau mengambil, di mana mau mengambil. Begitu Allah mengambil harta kita, mengambil istri kita, mengambil anak kita, kita ucapkan inna lillahi. Sesungguhnya kami lillah, milik Allah. Nggak bisa berbuat apa-apa. Mau gandoli apa ya gak iso. Karena bukan milik kita. Makanya kalau bukan milik kita nih jangan sembarangan, lancang. Kono kawini ginjele didol. Oleh gak ndek duit, bosen melarat didol sak miliar. Kon wis izin tanang pangeranmu. Itu udah izin kepada Allah. Halo? Ada nggak orang jual-jual organ seperti itu? Nggak boleh jual organ tubuh kita. Jangankan dijual, diberikan saja nggak boleh. Tanpa izin dari pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Ada orang begini, engko aku nek mati yo, wasiat. Aku nek mati, engko ginjelku kayak noiki, engko paru-paruku kayak noiki, engko motoku kayak noiki. Complong kabeh kon. Itu memang milik kita. Enak saja mau memberikan kepada orang ini, orang itu, enggak boleh. Harus izin kepada sang pemilik. Sekalipun tujuannya untuk apa? Menolong orang lain. Tetap kita harus. Sekarang ada yang pernah diberi izin oleh Allah ketika minta izin. Di mana pemberian izin dari Allah? Apa ada surat datang dari langit? Engkau telah kuizinkan mendonorkan. Nah, mata kedua belah matamu. Tidak ada orang yang diberi izin oleh Allah untuk itu. Nah, itu sudah dibahas oleh para ulama dalam pembahasan fikih kontemporer. Adapun kalau yang didonorkan itu darah yang bisa regenerasi, maka difatwakan boleh. Siapa sing tahu donor darah? Halo? Pernah? Gak ngeliyeng saiki. Ya, mari donor darah dikei manganan enak. Ya kan? Akhirnya darahnya regenerasi. Ya. Itu kalau darah. Lah nek ginjelmu mau kek nopo, tokol mana ginjelmu? Halo? Baik, ikhwatal iman. Itu nanti bukan wilayah pembahasan mendalam saya. Baik. Wa muslihuhum,
yang memperbaiki keadaan mereka. Wa murabbiyuhum. Rabb di sini adalah yang mendidik mereka, memberikan bini'imahi, bini'amah, yakni dengan nikmat, dengan ni'am. Ni'am itu jamak daripada nikmat-nikmat yang banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita sudah diberi oleh Allah nikmat-nikmat. Allah itu sayang sama makhluknya dengan sifat Rahman, Rahmannya. Memberi, tidak pilih kasih. Semua diberi. Itu sifat Rahman Allah. Orang kafir diberi nggak? Sama. Dikasih ambekan, dikasih nafas, dikasih kehidupan. Bahkan kadang orang kafir dikasih lebih. Supaya dia kembali, ingat. Tapi akil aline. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sehingga hadis Nabi yang berlaku, dunia ini penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Bahkan orang kafir dikasih lebih. Makanya jo iri, itu sudah sunatullahnya. Orang kafir itu surganya di mana? Dunia. Bendino tambah, omai tambah, duit tambah, ya, hartanya bertambah, bojone, enggak, orang kafir bojo siji, tapi gendane sing akeh, enggak akan tambah, ya kan? Orang kafir begitu. Kalau antum kan dikasih fasilitas sampai 4, tapi gendaan enggak boleh, ya kan? Salamu dewe gak mau gawe fasilitasmu, ya. Baik. Wabi irsali rusuli. Dialah Allah dengan mengutus para rasulnya, wa inzali kutubi, dan juga menurunkan kitab-kitabnya, wa mujazihim ala a'malihim, dan memberikan pahala kepada mereka atas amal-amal yang telah dilakukannya. Qala Allama Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, semoga Allah merahmatinya, fa inna ar-rububiyyata taqtadi amrul ibadi wa nahyihim, maka sesungguhnya konsekuensi rububiyah itu adalah yakni perintah terhadap hamba, perintah dan larangan terhadap hambanya. Jadi kalau orang meyakini atau memiliki pemahaman yang benar terhadap rububiyah Allah, itu membawa konsekuensi, yakni mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Berarti kalau ada orang yang tidak mentaati Allah sebagai Rabbnya dan melanggar aturan-aturan Allah, berarti salah di dalam menerapkan yakni pemahaman dia terhadap rububiyah Allah tabaraka wa taala. Wa jazaa'u muhsinihim, dan juga dalam memberikan pahala kepada orang-orang yang baik bi ihsani, dengan kebaikannya, wa musi'uhum bi isaati, dan juga yakni membalas keburukan sesuai dengan keburukan perbuatannya. Hadhihi hakikatur rububiyah, inilah hakikat dari rububiyah. Masuk kepada bagian yang kedua, mafhumu kalimati rabbi fi tasawwuratil umamid dhallah, pengertian kalimat Rabb menurut pandangan umat-umat yang sesat. Apa kata mereka? Khalaqallahu khalqa mafturin ala tauhid. Allah menciptakan seluruh makhluk, khususnya manusia, mafturin, sesuai dengan fitrahnya, ala tauhid, yaitu untuk
mengakui adanya tauhid. Semua manusia yang lahir ke bumi ini fitrahnya adalah dia mengakui keesaan Allah. Wa ma'rifatu rabbi al-khaliqu subhanahu, dan juga mengetahui siapa Rabbnya sebagai pencipta yang maha suci. Mereka itu fitrahnya mengerti siapa Rabb mereka itu yang menciptakan dirinya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, dan hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, di mana Allah telah menciptakan manusia atas fitrahnya. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan sama sekali terhadap fitrah tersebut. Ini di dalam surah Ar-Rum ayat 30, surat 30 ayat 30. Semua manusia diciptakan oleh Allah atas fitrah. Dan fitrah ini adalah pengakuan terhadap tauhid. Dan tauhid sendiri kemarin sudah kita bahas, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Semua manusia yang lahir punya kecenderungan itu. Mereka akan mencari Rabbnya yang diibadai dan satu-satunya yang disembah, yang dimintai, yang ditakuti, yang bergantung mereka kepadanya. Semua makhluk dikasih fitrah seperti itu. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan ingatlah ketika Allah mengambil persaksian kepada anak Adam, yakni manusia, dari tulang sulbi mereka sebelum mereka lahir ke bumi ini. Ketika masih di alam ruh mereka itu disumpah oleh Allah Jalla wa'ala. Dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, di mana anak keturunan Adam itu disuruh bersaksi, yakni persaksian mereka atas diri mereka, bahwasannya alastu birabbikum, aku ini adalah Rabbmu. Rabb di sini yang membawa konsekuensi, yaitu apa? Tauhid. Tidak sekedar mengakui sebagai pencipta tentunya, yang memiliki, sebagaimana tadi perkataan Ibnul Qayyim kan, konsekuensi dari rububiyah, yaitu apa? Amrul ibad wa nahyihim, yakni Allah memerintahkan hambanya tentang sesuatu dan melarang mereka tentang sesuatu. Wa a'damu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan perintah yang paling utama itu apa? Tauhid. Wa a'damu ma nahallahu anhu asyirku, dan larangan yang paling utama apa? Syirik. Nah, itu dijelaskan dalam kitab lain ya, tentang apa yang paling utama perintah Allah dan larangan yang paling utama di antara larangan Allah. Lantas apa jawab mereka? Mereka ketika disuruh bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu, maka mereka menjawab, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, benar, kami bersaksi. Berarti kita semua dulu pernah berjanji nggak sama Allah? Halo, sampean eling nggak? Eling nggak? Kroso nggak? Nggak kroso. Alhamdulillah,
Allah mengingatkan kita melalui ayat ini. Kalau kita nggak dengar ayat ini, nggak baca ayat ini, nggak mempelajari ayat ini, mungkin nggak akan pernah tahu kalau kita dulu pernah membuat perjanjian, membuat kesepahaman, kontrak, bahasa kita kan, buat MOU, buat kontrak dengan Allah bahwa Allah adalah satu-satunya Rob kita. Akhirnya Allah memperingatkan kita. Jangankan di alam roh, sampean bayi wingi eling enggak? Eling napa mboten? Ka eling. Sampean biyen waktu lahir procot nangis enggak? Hah? Eling enggak? Ya apa nangis coba? Enggak tahu kan? Cuman aksioma. Aksioma itu apa? Dia yakin jawabannya menangis karena seluruh bayi yang lahir pasti nangis. Kecuali siapa? Dua orang yang tidak nangis ketika lahir. Siapa? Maryam dan anaknya, yaitu Isa bin Maryam. Dua orang ini. Kenapa? Karena setiap bayi yang lahir, korin setan itu sudah siap mendampingi dia, dan pertama kali kenalan apa yang dilakukan setan itu? Menusuk ya dengan jarinya ke perut bayi itu sehingga bayi itu menangis. Itu hadis Nabi. Tapi menurut ilmu kedokteran beda. Ya kan? Gak nangis malah dikongkon nangis, diceples. Supaya nangis. Kenapa kok harus nangis? Menurut mereka, ilmu mereka apa? Karena pergantian dari pernafasan plasenta menuju ke pernafasan paru-paru. Makanya justru malah dikongkon nangis, itu ilmu mereka. Padahal Rasulullah menjelaskan bahwa itu adalah tusukan jari syaitan. Yang tidak ditusuk siapa? Maryam dan anaknya. Maka sampean pasti sok jawab nangis. Ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Wis mlebu dah. Ya, silakan adzan dulu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, saya lanjutkan. Fal iqraru bi rububiyatillahi wa tawajjuhi ilaihi amrun fitriyun. Maka pernyataan rububiyah Allah dan kecenderungan manusia kepadanya amrun fitriyun, merupakan masalah yang fitrah. Wasyirku hadithun tariun, adapun syirik merupakan perkara baru yang muncul setelahnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan juga Majusi. Hadis rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Falau khulliyal abdu wa fitratuhu littijahu ila at-tauhid wa qabila da'watar rasul, sekiranya seseorang itu diasingkan atau dia terasing, terisolasi di tempat yang jauh, dimanapun dia tinggal hidup di muka bumi ini, wa fitratuhu, maka fitrah yang dimilikinya itu littijah ila tauhid, akan cenderung mencari tauhid atau menerima konsep tauhid, mengesahkan Allah. Wa qabila da'watar rusul, dan dia akan mau menerima dakwah Rasul, nyambung, connect, karena sudah ada potensi, kesanggupan untuk menerima
dakwatul haq, dakwah yang benar, seruan yang benar. Walaupun itu hanya sekedar pertama dengerin apa? Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin orang suku pedalaman mendengarkan kata-kata itu, mungkin barangkali nyambung sama hatinya. Gimana rasanya campur aduk antara iki opo, koyok tahu krungu, kok koyok. Karena dia dulu pernah berjanji, alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Ya. Sungguh pun dia terisolasi di tempat yang jauh sekali. Alladzi ja'at bihir rusul, yakni terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul, wa nazalat bihil kitab, dan kitab yang telah diturunkan, wa dallat alaihil ayat al-kauniyah, dan juga dia akan mau menerima tanda-tanda ayat-ayat kauniyah. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya kan banyak kan. Al-lailu wan nahar, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, itu ayat-ayat Allah. Dan itu yang paling utama yang sering kita jumpai. Dan sebetulnya masih banyak ayat-ayat Allah yang lain. Walakin at-tarbiyatul munharifah, akan tetapi pendidikan yang menyimpang, wal bi'atul mulhidah, dan juga lingkungan milieu, lingkungan yang sesat. Sesat di sini bisa melupakan atau menjauhkan dia dari Allah. Menjauhkan dia dari Allah, padahal sudah pernah kenal Allah. Termasuk juga pola pikir pemahaman ateisme, mulhid. Huma allatani taghayyirani ittijahul maulud. Kedua perkara tadi, yakni apa? Pola pendidikan yang menyimpang, lingkungan yang rusak, lingkungan yang sesat, menyimpang dan lingkungan yang sesat. Keduanya ini adalah yang merubah taghayyarani ittijahul maulud, yakni merubah kecenderungan bayi ini untuk menemukan tauhid. Wa min thamma yaklidul auladu, maka pada saat itulah anak-anak atau bayi itu menjadi taklid aba'ahum, kepada bapak-bapak mereka, fit dolalati wal inhiraf, dalam kesesatan dan penyimpangan. Ya, bapak di sini bisa bapak memang betul-betul orang tuanya, juga ibu juga termasuk berperan. Atau seandainya dia anak yatim, nggak punya bapak, nggak punya ibu, tapi dia akan bersama lingkungan bi'ah. Jadi dua oknum, ya bukan oknum ya, yaitu murabbi, yang mendidik dia itu siapa sebetulnya sehari-hari, bapak dan ibunya. Seandainya tidak ada bapak dan ibunya, ya lingkungannya. Di lingkungan situ siapa? Mungkin dia dididik di panti, atau mungkin dia ikut bapak apa? Bapak tiri, bapak asuh. Itu yang termasuk lingkungan, dan itu mempengaruhi bagaimana akidah anak tersebut. Yaqulullahu ta'ala, firman Allah ta'ala fil haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa, aku menciptakan hambaku dalam keadaan lurus. Kemudian fajtallatuhumus syayatin, maka syaitanlah yang menjadikan dia menyimpang dari yang lurus tersebut. Rawahu Ahmad wa Muslim, hadis riwayat Ahmad dan juga
Muslim. Maksud dari hadis ini yakni sarafathum ila ibadatil asnam. Syaitan itu mengajak mereka yakni kepada peribadatan kepada berhala selain daripada Allah. Wattikhaduha arbaban, dan menjadikan berhala itu arbab, jamak dari rab. Rab tandingan, min dunillah, selain Allah. Fawaqa'u fid dhalali wad diya', sehingga mereka terjatuh kepada kesesatan dan juga kepada yakni ketersesatan. Kepada kesesatan, kepada penyimpangan. Atau audhiya bisa diartikan keterasingan, asing. Karena mereka nggak pernah kenal dengan asnam, berhala-berhala itu. Sebetulnya yang mereka kenal Allah sebetulnya. Memori untuk mengenal Allah itu sudah menancap. Tapi mengenal yang lain itu baru. Sehingga yang lebih kuat memori yang pertama atau yang setelahnya. Halo. Yang pertama mestinya yang kuat. Tapi syaitan tidak pernah berhenti untuk menyimpangkan. Sehingga mereka terjatuh kepada tadi fid dhalali, kepada kesesatan, wadhiya, kepada keterasingan, watafarruq wal ikhtilaf, sehingga terjadilah perpecahan dan perselisihan. Kullun yattakhidu lahu rabban, masing-masing di antara mereka menjadikan Rabb ya'buduhu, yang disembahnya, ghairallah, selain dari Allah. Li'annahum lamma taraku rabbul haq, karena bahwasannya mereka tatkala taraku rabbal haq, ketika mereka meninggalkan Rabb yang benar, ibtulu, mereka akan terjatuh bittikhadil arbabil batilah, yakni pasti dia akan menjadikan Rabb-Rabb yang palsu, Rabb-Rabb yang batil, yang salah. Jadi ketika dia meninggalkan Allah, pasti dia akan terjatuh kepada apa? Kepada Rabb-Rabb yang batil, yang salah. Itu sudah otomatis. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus, surah 10 pada ayat 32. Fadzalikumullah rabbukumul haq, maka yang demikian itulah Allah Rabbmu yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka setelah yang hak, ketika kau tinggalkan yang hak, illa dhalal, pasti kalian akan tersesat. Itu sudah rumus. Pokoknya nek wong ado teko Allah pasti cedek nang syaitan. Itu sudah otomatis. Makanya ojo coba-coba ngado menjauh dari Allah, pasti nanti dekat dengan syaitan. Bisa jadi syaitan itu ngakunya Allah, bisa jadi. Tapi Allah yang bagaimana? Palsu. Bisa enggak jin ngaku Allah? Bisa enggak? Bisa. Syaitan, bahkan iblis ngaku sebagai Rob. Nanti bahkan bukan hanya iblis. Kalau iblis kan dari kalangan apa? Jin, ya kan? Nanti dari kalangan manusia ada yang ngaku jadi Rob. Rob. Dulu pernah namanya Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Betul? Pernah dia ucapkan begitu. Nanti diulang lagi sama siapa? Dajjal. Dajjal nanti bisa nurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, gaya surga-surgaan, air yang mengalir jernih, api yang bergejolak. Kalau hanya merubah yang gemuk jadi langsing, Dajjal gampang
gampang. Makanya kok sing pengikut Dajjal iku akeh wong wedok, kepingin langsing. Wong cocok menik Dajjal saiki ae ana diskon salon, ya kan? Gembruduk, ya kan? Ojo menik gratis. Nanti Dajjal itu gratis. Kalau hanya sekedar ibu-ibu gembrot jadi langsing, buat Dajjal kecil itu, celing, langsing. Jadi cantik rupanya. Nanti itu bisa menurunkan hujan kok. Bukankah itu sifat daripada Rabb Khalid, menciptakan kan? Mengatur, tapi semuanya palsu itu. Ketika orang jauh dari Allah, pasti dia akan dekat dengan Rabb palsu. Wad-dhalalu laisa lahu haddun wala nihayah. Dan kesesatan itu tidak memiliki batas dan tepian. Bisa bahaya. Bagaimana kalau tidak bertepi kesesatan itu? Gak pernah habis. Wa huwa lazimun likulli man a'rada an rabbihil haqq. Dan hal itu sudah pasti terjadi bagi setiap orang yang berpaling dari Rabb yang benar. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf pada ayat 39 dan juga pada ayat 40. Kata Allah Jalla wa'ala, A'arbabum mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahar. Adakah Rob mutafarriquna yang lain khairun yang lebih baik amillah daripada Allah al-wahidul qahar yang maha tunggal lagi maha perkasa. Ma ta'buduna min duni, tidaklah apa yang mereka sembah selain Allah illa asma'an, melainkan hanyalah nama-nama samaitumuha yang mereka sebut nama-nama itu, antum oleh dirimu, wa abaukum dan oleh bapak-bapakmu, ma anzalallahu biha min sultan, padahal Allah sama sekali tidak menurunkan hujjah, dalil, pengetahuan tentang itu. Jadi Rob itu sebetulnya nama-nama buatan manusia, gawe-gawe dhewe. Ana sing jenenge Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, kok ero kon? Ayo sering delok ya film ya Bima ya. Konangan kon. Itu nama-nama yang mereka buat sendiri. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Di samping dewa ada Dewi. Dewi siapa? Dewi Sri. Loh iya kan, bener kan? Iya, untung gak ngomong Dewi. Penyanyi iku lah kon sebut iku bahaya. Tapi ada juga yang mendewa-dewakan penyanyi juga ada kan? Iya. Dewi, ono Dewi meneh Wayu ya kan? Disembah. Jadi nama-nama buatan manusia. Jelas, kalau orang sudah berpaling dari Allah, dia akan tertipu dengan rob-rob palsu yang mereka seakan-akan mampu melakukan pengaturan terhadap alam semesta ini. Intinya sifat-sifat dari rububiyah Allah seakan-akan dia memilikinya, padahal itu adalah sihrun mubin, sihir yang nyata, atau istidraj, memang dibiarkan oleh Allah. Mereka memiliki kekuatan seperti itu, tapi pasti yang palsu akan terkuak nanti dengan iman. Makanya Dajjal itu akan bisa dilihat
oleh orang yang beriman, walaupun dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya, bahwa di kepalanya, di antara baina ainaihi, di antara kedua matanya terdapat yuktabu, tertulis kafara, artinya kafir. Itu dibaca oleh iman. Hanya orang beriman lah yang orang berusaha untuk selalu dekat dengan Allah. Dan orang yang dekat dengan Allah akan dijauhkan dari rob-rob yang palsu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Berarti masih berlanjut. Masih ada yang bagian ketiga, insya Allah kita tuntaskan yang akan datang dan kita akan masuk kepada pasal yang ketiga. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, mungkin ada pertanyaan, monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, banyak sih kisah-kisah tentang Dajjal. Cuman kita cukup membatasi diri dari semua kisah-kisah yang tidak ada dalil. Banyak, ya. Nah, kita hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Itu pun hadis harus yang sahih. Hasan mungkin masih bisa. Kalau yang dhaif ya kita berhati-hati. Lagian kan itu tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara yang akan dapat mempengaruhi ibadah kita. Ya. Makanya tidak perlu kita berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi tentang Dajjal yang tidak diberitahukan kepada kita oleh Nabi. Makanya ketika Nabi menceritakan tentang Dajjal kepada sahabat, beliau mengatakan, aku menceritakan kepada kalian sesuatu yang tidak menggembirakan dan bukan sesuatu yang mengenakkan. Gitu. Jadi ya hanya sekedar apa? Sekedar diketahui. Cuman kita diperintah untuk berdoa begitu aja. Dari fitnah Dajjal. Itu yang lebih penting, berdoa dari fitnah Dajjal, bukan mencari info sedetail-detailnya tentang Dajjal. Ya, Dajjal iku mangane opo, ya kan? Kan nggak ada penjelasan tentang itu. Memang ada buku-buku seperti itu ya, tapi hanya sebuah statement tanpa ada referensi dalilnya. Dajjal itu lahirnya nggak menangis, kan berusaha untuk mirip-mirip koyo Isa. Kemudian selalu menyusahkan orang tuanya dan netek terus sekian tahun, dan dia hidup misalnya membuat sial bapak ibunya. Wallahu a'lam. Kalau itu bukan dari Nabi, maka tidak perlu kita percaya, dan itu tidak membawa dampak efek kepada amalan ibadah kita, seandainya kita meyakini atau tidak meyakininya. Nah, kita harus meyakini apa yang diucapkan oleh Nabi. Dalam rangka apa? Supaya kita waspada terhadap tipu daya si al-a'war al-yumna, yaitu si picek mata kanannya. Kita supaya waspada aja. Dan yang penting setiap saat setelah selesai kita bertasyahud, jangan lupa doa itu aja. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, idza tasyahhada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian setelah bertasyahud, falyasta'id billahi min arba', hendaklah kau berlindung dari 4 perkara. Nabi lantas membaca doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri
Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan yang terakhir tadi disebutkan, dan dari fitnah buruknya fitnah dajjal. Kira-kira pengen nggak ketemu dajjal? Halo, aku takut, pengen nggak kepeduk dajjal? Coba-coba macam-macam ya, mentang-mentang wah aku wis belajar bahasa Arab, belajar Quran, hafal Quran, saya pengen ketemu dajjal. Jangan. Justru kalau ada orang pengen kepeduk dajjal itu menyelisihi Rasulullah. Idza sami'a ahadukum dajjal, jika salah seorang di antara kalian mendengarkan dajjal itu sudah muncul, fajtanibu, jauhi dia. Kongkon singiden. Nesok nang gone gunung, nang pojok gunung, nang lembah, nang ngisor lembah. Singiden, mlebu nang gone lemah misalnya, bunker, singiden. Sembunyi. Bukan mentang-mentang. Kaya apa sih dapure dajjal ngono ae kok. Kenapa? Kata Nabi, tidaklah mereka yang datang kepada dajjal dia akan terkena subhat. Mereka akan menganggap dajjal itu seorang mukmin. Ini jangan pengen kepedok dajjal. Makanya berdoa. Ya. Banyak berlapis-lapis di sini. Jadi bagaimana tahapnya? Tahapnya setiap hari berdoa dari fitnah dajjal. Yang kedua, hafalkan surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Tujuannya apa? Ini kalau darurat, begitu dajjal datang di depan kita, mak bedundu, apa mak bedundu? Sekonyong-konyong, tiba-tiba bacakan surah Al-Kahfi permulaan atau 10 ayat terakhir. Jadi banyak lapis, berlapis-lapis berlindung dari dajjal itu. Yang ketiga, apa? Kalau dajjal di hadapan kalian itu membawa gunung roti, air dan api, Nabi mengatakan datangilah yang api, picingkan mata, riep-riep, tundukkan kepala, minumlah airnya, karena sebetulnya hakikatnya itu adalah air yang segar. Jadi yang seperti api itu adalah air. Umumnya kalau orang melihat antara air dan api, yang didatangi apa? Air, padahal airnya dajjal adalah apa? Api. Itulah tipuan yang dahsyat. Nah, belajarnya itu mulai dari sekarang. Menghadapi dajjal kecil. Dajjal kecil itu siapa? Dukun, tukang sulap, ahli nujum. Jangan dideketi, jangan didatangi. Makanya nek ana sulapan nang lapangan, aja ndelok. Iku dajjal, engko nek dajjal gede teko pasti kon moro. Kan kepingin kan, napa rek rame ra dodol obat. Biasanya kan sulapan, dajjal iku. Makanya kalau ada di pinggir jalan seperti itu, jangan mendekat. Malah penasaran, kepingin neru. Malah tuku obate dadakno. Bujui. Jangan dideketi. Yang kedua, kalau ada tayangan-tayangan dajjal di televisi, jangan dilihat. Banyak nggak dajjal di televisi? Banyak. Program-program acara yang di situ itu sihir, aliran ini, aliran ini. Tak usah wis pengen tahu tentang itu. Pokoknya saiki wingi ono daurah. Daurah itu apa? Daurah dukun. Apa itu? Seminar perdukunan ya. Daurah kan itu kan? Iya, bukan daurah tapi bukan daurah syariah, daurah syirkiyah. Ya, pertemuan dukun-dukun berani terang-terangan. Sudah wis gak usah pengen weruh, itu para pendusta. Gak usah pengen tahu ilmu ini, ilmu hitam, ini ilmu putih, kok tengah-tengahnya ono ilmu merah. Kan gitu, saya nggak perlu tahu belajar gitu-gitu. Karena itu adalah kedustaan. Itu latihannya sekarang. Nanti kalau dajjal sungguhan datang, kita sudah punya bekal, nggak tertarik sama sekali dengan hal-hal seperti itu. Wis belajar agama iki wis repot, ya kan? Waktumu sik kurang, jauh banyak yang belum kita ketahui. Lapo atik kepingin delok kaya ngono. Soalnya zaman saiki ku gampang, kepingin ro dukun langsung klik saiki.
Ya, dukun itu juga bukan tunggu bola, saiki jemput bola. Wis ngerti belajar ilmu marketing deh. Baik, saya pikir cukup, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.